Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pemirsa UJ TV dan juga para pemerhati IKN Ibu Kota Nusantara ya, rencana Ibu Kota Indonesia yang baru. Semoga semuanya senantiasa sehat ya dan bisa menjalankan seluruh aktivitas dengan biasa. Baik, pemirsa UJ TV, pada kesempatan ini kita masih dalam program UJ Talk eksklusif. Serial IKN dengan tema Wisata Alam dan Budaya Penajam Pasir Utara atau PPU sebagai pendukung Ibu Kota Nusantara. Nah, untuk membahas mengenai hal tersebut telah hadir bersama kami di studio. Yang pertama adalah Ibu Dr. Bertaria Eskom Dea. Beliau adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Berta. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Iya, walaupun sedikit pusing kayaknya. Baik, yang kedua adalah Ibu Dr. Hustinawati, Esikom MMSI. Beliau adalah Ketua Program Studi Magister Manajemen Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam wabarakatuh Pak Edi. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini luar biasa. Dan satu lagi narasumber dari Cloud Meeting adalah Bapak Ahmad Nur ST. Beliau adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Untuk membahas ataupun memulai diskusi kita akan saksikan satu tayangan terkait dengan ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif berikut ini. Klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif. Klaster ekowisata dan wisata kebugaran merupakan satu dari 6 klaster ekonomi penggerak ekonomi IKN di masa depan. Fokus klaster ini adalah pengembangan destinasi ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam dan pariwisata kebugaran dengan identitas khas wilayah Kalimantan Timur untuk menjadi berkelas dunia. Ekowisata akan ditunjang oleh pariwisata berbasis kota, meeting incentives, conferencing, exhibitions, serta wisata kesehatan dan kebugaran. Pengembangan ekowisata di Ibu Kota Nusantara berpusat di sekitar lingkungan alam dan atau budaya tradisional di kawasan alami yang mendidik dan meningkatkan kesadaran wisatawan dan masyarakat tentang konservasi atau pemeliharaan lingkungan. Ekowisata bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Pengembangannya diharapkan membuka lapangan kerja dan penghasilan bagi masyarakat setempat. Beberapa jenis ekowisata yang dapat dikembangkan berdasarkan bentuk kegiatannya diantaranya adalah: pertama, ekowisata alam dan marga satwa, misalnya Taman Nasional, tamasya flora dan fauna, melihat satwa liar, melihat orangutan dan bekantan, safari mengamati burung, dan lain sebagainya. Kedua, ekowisata pesisir atau laut, misalnya destinasi pesisir pantai, suaka kehidupan laut, mengamati paus, menyelam dan snorkeling, dan lain sebagainya. Ketiga, wisata kesehatan, misalnya pengobatan asli Indonesia. Keempat, ekowisata petualangan atau olahraga, misalnya pendakian gunung, trekking gunung berapi, arung jeram, panjat tebing, bersepeda, dan lain sebagainya. Kelima, ekowisata budaya atau masyarakat, misalnya wisata budaya, produk ekonomi kreatif, penginapan pedesaan imersif, agrowisata, dan lain sebagainya. Keenam, ekowisata pertanian, misalnya kegiatan pertanian organik, retret nutrisi makanan dan detoksifikasi, dan lain sebagainya. Ketujuh, ekowisata bekas tambang, misalnya dengan melihat area bekas galian tambang dan pengelolaannya menjadi daerah perikanan, rekreasi, dan pemulihan kembali menjadi lahan yang bisa ditanami. Provinsi Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara berpotensi menjadi unik dibandingkan dengan destinasi lain di Indonesia
melalui pengembangan identitas ekowisata berkelanjutan yang benar-benar memenuhi 3 kriteria ekowisata berkelanjutan, yaitu kriteria pertama, ekologi, yang mencakup pendanaan konservasi, peningkatan kesadaran terhadap lingkungan, dan penguatan ketahanan ekologi dalam jangka panjang. Kriteria kedua, sosial budaya, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dan UKM yang bersifat responsif gender dan inklusif, serta mempromosikan pelestarian budaya masyarakat setempat. Kriteria ketiga, ekonomi, yang mencakup pembukaan lapangan kerja dan penguatan mata pencaharian dan penghasilan masyarakat setempat. Baik, pemirsa UGTV, kalau kita tadi memperhatikan tayangan yang baru saja kita saksikan ya, tentu upaya pemerintah untuk membangun potensi wisata yang ada di IKN itu sangat serius ya, dengan segala kelebihan sumber daya alam yang ada, potensi alam yang ada ya, kemudian juga beberapa keunikan budaya yang ada di IKN dan juga beberapa daerah yang ada di sekitar IKN atau sebagai pendukung IKN, termasuk juga Penajam Pasir Utara. Nah, kita mungkin ingin minta pendapat dari Pak Nur ya, bahwa bagaimana nih Pak untuk menggerakkan klaster ekowisata di Penajam Pasir Utara sebagai wilayah yang ini berbatasan langsung dengan IKN, atau saat ini mungkin lebih kerennya Serambi IKN gitu. Silakan Pak Nur. Baik, terima kasih Pak Edi, terima kasih Bu Berta dan Bu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah ekowisata yang sudah kami laksanakan di Penajam Pasir Utara dalam mendukung serta mempersiapkan diri dalam rangka pengembangan berikutnya, bagaimana IKN itu ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa kami di Kabupaten Penajam Pasir Utara, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, selama ini memang sudah menyiapkan dan beberapa program yang kami siapkan dalam rangka sinergisitas pendukung IKN yang disampaikan oleh Pak Edi tadi. Kami sekarang menyadari bahwa Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi Serambi IKN. Yang pertama, untuk ekowisata, kami sudah bergerak dan mengupayakan sebagai regulator daripada kepariwisataan yang ada di kabupaten ini. Yang pertama, mendorong. Pada tahun ini, setiap desa dan kelurahan wajib memiliki desa wisata dan desa kreatif. Ini kenapa kami sampaikan demikian? Karena dengan mempersiapkan daerah-daerah wisata akan mempercepat perkembangan kepariwisataan yang ada di Penajam Pasir Utara untuk selanjutnya berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dorongan masyarakat sekitar dalam rangka kebutuhan kepariwisataan tersebut. Terutama adalah ekowisata, adalah bagaimana pertanian dan budaya serta pesisir, pariwisata pesisir laut dan fauna ini menjadi sektor yang pada saat tidak terlalu lama menjadi prioritas perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ditambah dengan sumber alam dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini sudah mempersiapkan baik itu wisata budaya, wisata pertanian, bahkan yang sekarang ini kami siap lakukan adalah pelatihan bagaimana manajemen kepariwisataan ini bisa
diketahui oleh masyarakat sekitar menjadi suatu bahan untuk masyarakat mengembangkan pariwisata yang ada di daerah Penajam Pasir Utara. Demikian Pak Edi. Nur. Nah, kalau melihat apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Pak ya, artinya memang sudah disiapkan sedemikian rupa ya, Pak, karena memang baik itu pemerintah ataupun masyarakat juga menyadari bahwa tentu PR besar nih bagi PPU sebagai satu wilayah yang menjadi serambi ibu kota Nusantara. Nah, kalau dari pengamatan ataupun barangkali Pak Nur punya data Pak terkait dengan peningkatan jumlah wisatawan ataupun masyarakat yang berkunjung ke IKN ataupun PPU pada masa setelah pandemik atau menuju ke atau sampai saat inilah, tentunya saya yakin bahwa ini sudah mulai banyak yang datang ke PPU ataupun IKN untuk menyaksikan secara langsung seperti apa sih rencana ibu kota ataupun pembangunan ibu kota Nusantara saat ini sudah sampai mana. Nah, ini Bapak mungkin bisa menjelaskan apakah tingkat kunjungan wisatanya itu naik drastis atau bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Baik, Pak Edi. Dari data yang ada pada kami, khususnya setelah pandemik, kenaikan kunjungan pariwisata kami itu mencapai 80%, Pak. Mencapai 80%, khususnya di daerah IKN atau lebih terkenal dengan titik nol, yang memang pada awalnya titik nol ini bukan tempat destinasi atau DTW, tetapi dengan masyarakat berkeinginan melihat di mana sih titik nolnya pembangunan ibu kota negara ini, mengakibatkan ini kunjungan 80% ini melonjak. Seperti yang kami data saja kalau tidak salah, Lebaran tahun 2022 kemarin itu jumlah kunjungan kami dalam waktu H-2, H+2 sampai dengan H+3 di titik nol IKN itu sudah masuk 1.800 kendaraan yang ingin melihat destinasi IKN. Nah, yang keduanya, bahwa kenaikan kunjungan pariwisata di tempat-tempat pariwisata khususnya di pantai dan tempat wisata olahraga seperti kolam renang dan tempat-tempat wisata buatan yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, dari tahun sebelumnya sudah naik sekitar 40-60% jumlah kunjungan yang ada, terutama kunjungan-kunjungan domestik, sehingga memberikan gambaran kepada kami, khususnya kepada masyarakat yang mengelola sektor pariwisata, ini menjadi semacam multiplier efek ekonomi yang memang dari tahun ke tahun harus dibenahi dan diberi dukungan, sehingga menjadi semacam pariwisata yang lebih baik dan lebih mendukung dalam segala aspek kepariwisataan yang ada. Apakah rata-rata kunjungan itu dari wisatawan domestik, Pak, atau mereka yang tinggal di sekitar IKN, ya Pak, atau barangkali memang ada juga yang datang dari beberapa daerah di Indonesia, ya Pak? Baik, Pak Edi, saya ada dua kategori, Pak, dalam jumlah jenis kunjungan ini. Kalau jenis kunjungan yang kami katakan tadi sekitar H+2 dan 3 Lebaran tahun 2022 kemarin, itu di titik nol itu jumlah wisatawannya mungkin sekitar hampir 3.000. Itu hampir dari seluruh provinsi atau dari seluruh Indonesia. Yang kebetulan mungkin memang khusus datang ke IKN, atau memang kebetulan ada sanak familinya yang ada di Kalimantan Timur, itu berkunjung langsung untuk melihat titik nol IKN, dan di sekitar titik nol IKN itu ada tempat-tempat destinasi, contohnya itu ada destinasi DTW Mentawir namanya, di sana adalah tempat destinasi mangrove atau ekowisata yang bersifat alam. Yang keduanya, Pak,
yang datang ke IKN tersebut rata-rata itu adalah membawa keluarganya, membawa anak, istri, suami, dan famili, sehingga mungkin dari masyarakat yang ada di Indonesia yang kebetulan mungkin lewat, selalu akan mampir di titik nol IKN. Yang kedua, itu di daerah destinasi-destinasi di tempat-tempat lain di Kabupaten Penajam Pasir Utara, terutama di daerah pantai, baik itu pantai Nipa-Nipa, pantai Tanjung Jemelai, pantai Tanjung Tengah, serta tempat-tempat yang lainnya, itu rata-rata adalah wisatawan lokal, Pak, yaitu masyarakat-masyarakat tetangga dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, seperti Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan, serta mungkin ada beberapa tambahan dari Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi paling tidak kami bersyukur bahwa tahun 2022 dan kita harapkan juga tahun 2023 ini menjadi kenaikan destinasi wisata yang membuat perekonomian masyarakat sekitar juga bisa tumbuh secara signifikan. Demikian Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Nur. Ini luar biasa dan amin ya. Saya aminkan dulu Pak. Moga-moga terus meningkat untuk tingkat kunjungan pariwisata di Penajam Pasir Utara dan juga IKN. Nah, saya juga belum sempat nih Pak beberapa kali ke sana, tapi belum ke Pantai Nipah-Nipah Pak. Nanti disempatkan ke sana deh Pak. Oh ya nanti. Baik, terima kasih Pak Nur. Pak Nur dengan Ibu Berta nanti. Iya, siap Pak. Baik, kita beralih ke Bu Berta nih. Bu Berta, kalau apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nur tentunya usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah Penajam Pasir Utara ya untuk mengoptimalkan potensi wisata baik itu potensi alam ataupun budaya. Tentunya ini mungkin memerlukan lah beberapa kolaborasi dengan beberapa pihak gitu. Ya termasuk juga misalnya dengan perguruan tinggi khususnya Gunadarma nih. Mungkin Bu Berta punya satu hal yang ingin disampaikan kepada para pemirsa ataupun para pemerhati IKN. Silakan Bu. Ya, baik Pak Edi. Di Universitas Gunadarma, pimpinan Universitas Gunadarma itu telah melakukan atau menandatangani kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Itu tepatnya pada tanggal 1 April 2022 yang lalu. Nota kesepakatan ini mengenai pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian pada saat bersamaan juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu menawarkan program Matching Fund yang membentuk kolaborasi antara perguruan tinggi, mitra, dan juga masyarakat. Di samping itu, Universitas Gunadarma memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, berkualitas pada bidangnya masing-masing. Dan kemudian juga mempunyai banyak teknologi hasil-hasil dari penelitian dosen bersama mahasiswa ataupun dari yang lainnya. Nah, ini menjadi ujung tombak ya. Ujung tombak kita bisa melakukan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten PPU, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata PPU, untuk berkolaborasi bersama-sama mengembangkan pariwisata yang ada di PPU ya menjadi ekowisata seperti yang dicanangkan untuk IKN gitu. Seperti itu Pak Edi. Ya, baik. Ya, rasanya tepat 1 tahun yang lalu ya, Gunadarma, delegasi Gunadarma yang dipimpin oleh Ibu Rektor langsung ke Penajam Pasir Utara untuk menandatangani Memorandum of Understanding ataupun MOU ataupun kerjasama antara Universitas Gunadarma dengan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan tentunya ini tidak hanya menjadi sebuah naskah yang hanya ditandatangan, tetapi selanjutnya adalah beberapa implementasi langsung ya Bu Berta ya. Jadi bagaimana MOU itu kemudian diisi dengan beberapa program yang salah satunya adalah tadi yang disampaikan oleh Bu Berta gitu. Mungkin Bu Nina ada yang ingin disampaikan Bu terkait dengan program Matching Fund ya yang tadi disampaikan oleh Bu Berta bahwa ini adalah salah satu upaya ataupun mengisi MOU yang sudah ditandatangani. Silakan. Baik Mbak Edi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Nur bahwa begitu banyak
pengembangan ekowisata yang dilakukan di PPU gitu ya. Juga seperti juga yang dijelaskan oleh Bu Berta bahwa sudah ada MOU antara Gunadarma dengan PPU, sehingga di tahun 2022 memang kita mencoba mengajukan program matching fund, di mana di sana berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata di PPU terkait dengan bagaimana memvisualisasi daerah-daerah destinasi wisata yang terkait dengan ekowisata tadi. Salah satunya adalah kita mencoba memvisualisasi desa wisata api-api dan juga Taman Rosalin. Berbagai teknologi kita coba implementasi di sana agar bisa menampilkan dan membuat wisatawan tertarik dengan ekowisata yang ada. Baik, Bu Nina, mungkin kita kembali ke Pak Nur kembali ya. Pak Nur, kalau kita atau dari penjelasan dari Bu Berta dan Bu Nina tadi, tentunya ada beberapa potensi wisata yang mungkin perlu dikembangkan, Pak ya. Selama ini barangkali sudah ada mulai peningkatan, Pak, artinya di samping beberapa ekowisata ataupun potensi wisata yang ada, barangkali pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara atau melalui Dinas Pariwisata sudah melakukan kembali pengembangan potensi wisata selain yang sudah ada sebelumnya, Pak. Silakan, Pak. Baik, makasih Pak Edi, Bu Berta dan Bu Husni. Terima kasih pertama kami sampaikan sekali lagi tidak habis intinya. Gunadarma memfasilitasi kami untuk bisa bekerja sama dengan program matching fund. Tahun 2022 kami sudah bekerja sama dengan Gunadarma dan alhamdulillah Bu, Bapak sekalian serta pemirsa, bahwa dengan adanya program ini ekowisata yang ada di Penajam Pasir Utara secara berlahan tapi pasti itu sudah dikenal dan banyak diketahui oleh masyarakat sekitar, baik masyarakat pelintas maupun masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mau tidak mau, program ini memang sudah banyak dilirik, serta bagian daripada perhatian masyarakat untuk bisa datang ke Penajam Pasir Utara. Untuk hal itu, kami berharap juga tahun 2023 ini bisa berlanjut. Karena pada 2023 ini kami membuat beberapa program yang insya Allah kalau tidak ada halangan kami akan membuat ekowisata serta desa wisata berbasis budaya. Karena kami lekat sekali dengan budaya-budaya lokal yang hampir semua paguyuban yang ada di Indonesia itu ada di Penajam Pasir Utara, tetapi tidak menggerus atau tidak menghilangkan budaya-budaya lokal yang ada, yang menurut masyarakat di sini selalu berkembang dan dilakukan setiap saat. Nah, ini sangat menarik sekali, desa pariwisata berbasis budaya ini, sehingga mudah-mudahan kami dalam waktu tidak terlalu lama bahwa kami akan menumbuhkan desa Sepan sebagai desa pariwisata berbasis budaya. Yang kedua, ada dari beberapa desa yang kami targetkan tahun 2023 ini menjadi desa wisata kreatif. Desa wisata kreatif yang mudah-mudahan ini juga menjadi multiplier efek masyarakat untuk mengembangkan ekonomi masyarakat lokal. Contohnya mungkin ada di Bangun Mulia yang memiliki basis ekonomi masyarakatnya adalah batik. Ada juga di daerah Sepan itu masyarakatnya masih melakukan pembuatan alat-alat yang terbuat dari bahan baku rotan dan alam. Ini menjadi harapan kami ke depan menjadi soko guru bagi masyarakat lokal dalam rangka meningkatkan ekonominya. Baik nanti dalam rangka ekowisata, sektor ekowisata maupun ekonomi kreatif yang berkembang. Termasuk dalam waktu dekat kami juga akan melaksanakan pengembangan pelatihan
pengelola wisata petualangan. Karena di tempat kami juga banyak, yaitu goa, sungai, bahkan juga dalam rangka ini kami juga akan menyiapkan wisata bahari berupa diving dan snorkeling. Karena kami mempunyai daerah yang tidak kalah menarik dengan daerah-daerah lain. Demikian Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Nur, dan rasanya mungkin ini juga perlu ada tambahan Pak, artinya tambahan pendokumentasian beberapa potensi tadi Pak, dan kemudian bisa boleh diblast ke media sosial barangkali ya, sehingga masyarakat Indonesia ataupun dunia bisa segera mengetahui seperti apa sih potensi wisata yang ada di Penajam Pasir Utara. Karena barangkali melalui media sosial kan mereka punya gambaran Pak, sekilas bagaimana sih potensi wisata yang ada di Penajam Pasir Utara. Baik, kita pemirsa JTV dan seluruh pemerhati IKN bahwa kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan ekowisata dan juga wisata kebugaran dan juga pengembangannya di PPU sebagai satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara. Namun kita akan saksikan satu persembahan dari Pilots Band berikut ini. Lestarikan buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Sepupu dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup lanak, tolong panggangkan. Museum Tenggarong Mula Warman, Yog den sanak etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Sepupu den sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup lanak, tolong panggangkan. Museum Tenggarong Mula Warman, Yog den sanak etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Sepupu den sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Sepupu den sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan.
Baik pemirsa UG TV, masih bersama saya Edi Brihantoro dalam program UG Talk eksklusif dengan tema wisata alam dan budaya PPU sebagai pendukung Ibu Kota Nusantara. Dan masih bersama saya di studio Ibu Dr. Bertalia Eskomdea sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma. Yang kedua Ibu Dr. Hustinawati Eskom MMSI sebagai Ketua Program Studi MMSI Universitas Gunadarma, serta Bapak Ahmad Nur ST, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pada segmen pertama tadi kita sudah berbincang bahwa ada 6 klaster tadi ya yang perlu dikembangkan sebagai super hub ekonomi IKN ya. Dan tentunya pengembangan ke-6 klaster ini didasarkan pada peningkatan daya saing sektor-sektor yang sudah berkembang di Kalimantan Timur, serta introduksi sektor-sektor maju yang berorientasi teknologi tinggi dan berkelanjutan. Nah, bagaimana upaya dan langkah konkret ini ya, pemerintah Penajam Pasir Utara dalam pengembangan ekowisata PPU ini dapat ataupun salah satunya nanti akan kita lihat pada tayangan atau visualisasi terkait dengan wisata si api-api Penajam Pasir Utara berikut ini. Desa Api-Api terletak di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa Api-Api merupakan desa tertua di Kecamatan Waru dengan luas hamparan lahan sekitar 17.000 hektar ade. Sejarah dinamakan Desa Api-Api ini itu berasal dari masa lampau oleh masyarakat dari suku Bugis yang berlayar dan merantau ke wilayah Kalimantan Timur, khususnya di daerah Penajam Pasir Utara kala itu. Dia berlabuh hingga ke pesisir pantai di sekitar Desa Api-Api. Nah, kala itu suku Bugis ini melihat banyak kelip-kelip, cahaya kelip-kelip. Ternyata kelip-kelip ini adalah binatang kunang-kunang. Nah, diberilah nama api-api yang berasal dari bahasa Bone. Api-api ini artinya kunang-kunang. Desa Api-Api termasuk salah satu kategori desa yang kaya akan potensi wisata. Karena posisi desa ini terletak di pesisir pantai yang berseberangan dengan Selat Makassar. Untuk saat ini, potensi wisata yang sedang berkembang di Desa Api-Api adalah wisata Pantai Gelora. Lokasi Pantai Gelora tak jauh dari penangkaran rusa Api-Api. Salah satu yang menjadi keunikan di Pantai Gelora ini adalah dermaga kayu warna-warni yang menjulang ke laut. Panjang dermaga ini kurang lebih sepanjang 250 meter. Selama berjalan-jalan melalui dermaga itu, wisatawan akan dikelilingi oleh mangrove jenis Avicennia atau masyarakat setempat menyebutnya dengan mangrove api-api yang panjangnya sekitar 30 meter ke arah laut. Wisatawan akan disajikan dengan keindahan dari hamparan hijaunya hutan mangrove. Kemudian dengan berdiri di dermaga itu, angin laut di pantai yang berbatasan dengan Laut Makassar itu akan terasa sejuk menerpa. Tak hanya dinikmati saat siang dan sore hari saja, ketika dini hari menjelang pagi, Pantai Gelora punya daya tarik lain, yakni menyajikan matahari terbit yang cantik serta melihat aktivitas nelayan dengan perahu-perahu mereka yang pulang dan bersandar ke dermaga selepas mencari ikan. Tak jauh dari Pantai Gelora terdapat satu tempat pangkalan pendaratan ikan Desa Api-Api. Pangkalan pendaratan ikan berlokasi di Jalan Nelayan, RT 03, Desa Api-Api. Tempat ini menjadi pusat para nelayan bersandar dan mengumpulkan hasil tangkapannya untuk kemudian dilelang ataupun diolah menjadi ikan kering dan ikan asin serta menjadi tempat transaksi jual beli ikan antara nelayan dan pembeli. Desa Api-Api juga memiliki wisata buatan, yaitu Wana Wisata Api-Api. Wana Wisata Api-Api pertama kali dibuka sejak bulan Juli 2011. Wana Wisata Api-Api dulunya menawarkan berbagai wahana mulai dari outbound, shooting target, minimoto, trampolin, flying fox, paintball, serta ATV, dan juga arena permainan tambahan yakni sepeda gantung, mandi bola, serta perahu dan masih banyak lagi.
Tempat wisata ini dulunya selalu ramai dikunjungi. Namun, ketika pandemi COVID-19, wahana wisata api-api mengalami dampak yang signifikan sehingga mengakibatkan tempat wisata ini mengalami penurunan kunjungan wisatawan hingga pada puncaknya di tahun 2020, wahana wisata api-api ini tutup hingga tahun 2021. Konsep wahana wisata adalah merupakan yaitu wisata outbound. Ada halang rintang, ada paintball, ada sepeda gantung, ada playing folk, dan beberapa tantangan-tantangan yang kami tawarkan. Tapi sementara ini kami benahi kembali karena tempatnya kami sudah mulai tidak layak dipakai, mengkhawatirkan, sehingga kami mulai merehab kembali pada saat ini. Saat ini, wahana wisata api-api sudah buka kembali namun dengan konsep yang berbeda. Kini, wahana wisata api-api menawarkan wisata hangout. Selain bermain-main, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan di sekitar wahana. Menikmati hutan wisata yang asri dan indah, terlebih terdapat jalan-jalan kecil yang dihiasi beraneka ragam hiasan warna-warni. Saat sore hari, pengunjung dapat menikmati keindahan mega oranye saat matahari terbenam. Desa api-api, desa dengan sejuta pesona dan kehangatan. Hijaunya pepohonan, birunya lautan, menggambarkan kehangatan, ketenangan, ketentraman, dan keceriaan masyarakat desa api-api. Kekayaan alamnya memberikan kehidupan bagi masyarakat desa api-api. Desa api-api, desa cantik yang menawan. Baik, para pemirsa UGTV ya, baru saja kita melihat satu visualisasi salah satu potensi wisata yang ada di Penajam Pasir Utara. Dan dari apa yang tadi disampaikan di dalam video, bahwa tingkat kunjungan wisata mengalami penurunan ketika pandemi COVID-19. Tapi saya rasa Pak Nur punya data baru ya Pak, bahwa memang seperti yang tadi disampaikan bahwa ini sudah mulai kembali normal, dan moga-moga kunjungan wisatawan juga kembali normal seperti dulu atau bahkan mungkin lebih ramai dari sebelumnya. Mungkin Pak Nur sedikit bisa memberikan ulasan juga terkait dengan wisata api-api tersebut, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Edi, pemirsa. Jadi salah satu desa yang mempunyai destinasinya adalah desa api-api. Baik itu yang ada di pantai maupun yang ada di daratnya. Yang pertama memang pada masa pandemik sangat-sangat memprihatinkan. Hampir 2 tahun tempat ini memang mengalami penurunan drastis, bahkan nyaris tutup. Tetapi dengan segala upaya dan dorongan serta partisipasi baik dari pemerintah maupun pengelola, kami menghimbau kepada pengelola untuk tetap mengembangkan, dan alhamdulillah setelah pandemik berakhir dan sudah masa terbuka seperti sekarang ini, kunjungan wisata di desa api-api maupun di wahana wisata api-api sudah mulai tumbuh dan berkembang, Pak. Terutama perlu pemirsa ketahui bahwa wahana wisata api-api ini pas tepat di jalan poros Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Jadi sangat signifikan sekali bagi para pelintas yang ingin beristirahat serta menghilangkan penat perjalanan antara provinsi di daerah wahana wisata api-api ini. Sehingga kami melihat bahwa 2022 dan 2023 ini menuju 2023 ini jumlah kunjungan yang sudah ada sangat signifikan, walaupun tidak maksimal, tetapi ini jauh daripada harapan-harapan kita. Kenapa demikian? Karena pandemik sudah
berlalu, walaupun kita masih waspada terhadap virus ini, tetapi masyarakat sudah bisa menjaga bagaimana kesehatan dan wisata ini menjadi suatu kebutuhan yang sama-sama diperlukan. Untuk wisata pantainya yang sudah digambarkan pada video tadi, inilah ekowisata yang memang sementara ini kami dorong dan kami fasilitasi untuk terus berkembang, sehingga ekonomi masyarakat di sekitar pantai Gelora ini tidak hanya tumbuh dengan ekowisata atau hasil tangkapan laut saja, tetapi ada harapan kami bentuk-bentuk wisata lainnya, terutama ekonomi kreatif yang bersumber dari sumber alam laut yang menjadi ekonomi kreatif masyarakat sekitar. Maka itu kami juga sekarang ini mendorong pelatihan-pelatihan serta bimbingan-bimbingan agar sumber daya kelautan ini menjadi salah satu daya tarik daripada ekowisata api-api. Demikian, Mas Edi. Baik, Pak Nur. Pak, kalau barangkali secara umum Bapak bisa menjelaskan ya bagaimana kesadaran juga partisipatif dari masyarakat PPU terhadap sektor pariwisata ini seperti apa saat ini, Pak? Baik, Pak. Jadi masyarakat PPU sangat antusias sekali dalam rangka sektor kepariwisataan. Karena masyarakat di PPU, khususnya pengelola pariwisata, sangat sadar bahwa ekonomi yang dihasilkan daripada pariwisata ini yang pertama tidak habis seperti sumber daya ekonomi yang ada di PPU. Contohnya minyak, batu bara ini bisa habis. Tetapi dengan wisata, alam itu malah terjaga. Sustainable-nya keberlangsungannya ini harus tetap dijaga karena dengan keindahan alam, kearifan lokal, maka wisata ini akan tumbuh. Maka itu masyarakat sadar betul bahwa dengan ekonomi yang dihasilkan multiple efek daripada kepariwisataan ini harus tetap dijaga. Cuman satu yang menjadi hambatan serta sedikit menjadi pemikiran bagi kami bahwa SDM yang ada di pengelola wisata yang ada di Penajam Pasir Utara ini perlu di-upgrade dan ditumbuh dan diberikan pembekalan-pembekalan sehingga harapan kami ke depan bahwa sumber daya manusia yang mengelola wisata di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini tidak kalah juga dengan sumber daya manusia yang ada di daerah-daerah lain. Karena kami yakin bahwa sumber daya manusia ini menjadi salah satu pemegang utama dalam rangka pengembangan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Demikian, Mas Edi. Baik, terima kasih Pak Nur. Dan kita beralih ke Bu Nina nih. Bu Nina, kalau dari melihat potensi dan penjelasan dari Pak Nur tadi kan bahwa memang potensi wisata yang ada di Penajam Pasir Utara kan demikian sangat potensial, Bu ya. Nah, dari tim UJ sendiri, Bu, terkait dengan survei yang sudah dilakukan ke sana itu seperti apa hasilnya, Bu? Silakan. Dan juga survei ke PPU, cukup banyak sekali destinasi wisata terkait ekowisata yang ada, antara lain adalah ekowisata mangrove Kampung Baru, kemudian juga ada Pantai Nipa-Nipa, kemudian ada Pantai Tanjung Jumlai, kemudian di Desa Api-Api itu ada Pantai Gelora, kemudian juga ada wahana api-api, kemudian di Bangun Mulia itu ada kuliner dan juga ada destinasi wisata lainnya. Dari beberapa ekowisata yang ada, kita perlu mensosialisasi, kemudian menyebarluaskan agar masyarakat nasional dan internasional memahami begitu banyak ekowisata yang ada di daerah PPU. Oleh karena itu kita perlu sosialisasi dengan berbagai jenis teknologi yang ada.
Ya. Seperti itu Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Nina, dan kita beralih ke Bu Berta. Bu, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nina bahwa hasil dari pemotretan sementara potensi wisata yang ada di Penajam Pasir Utara dan juga atas penjelasan dari Pak Nur juga bahwa potensi wisata yang di sana itu sangat luas dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, kalau kita kaitkan dengan program Bu Berta dan tim itu, kira-kira apa yang bisa dijelaskan, Bu? Silakan. Kita di bawah payung nota kesepakatan antara Ibu Rektor Universitas Gunadarma dan pimpinan Bapak Bupati Penajam Pasir Utara, kita berkolaborasi dari tim, kebetulan saya sebagai ketua tim dan Ibu Nina sebagai anggota, kita berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata PPU Bapak Ahmad Nur untuk menjawab tantangan pengembangan pariwisata ini. Jadi pertama-tama kita berdiskusi dengan tim dari Disbudpar PPU, kemudian juga kami juga mempelajari dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten PPU ya Pak Nur. Saya baca di RT RW-nya bahwa ditetapkan ada 3 kawasan pariwisata di PPU, yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Nah, ini menjadi dasar dari pengajuan program matching fund kami untuk pengembangan pariwisata di sana. Kemudian juga kita lihat bahwa PPU ini kan tadi dikatakan sebagai serambi IKN ya, berbatasan langsung dengan IKN. Nah, ini menjadi tempat pintu gerbang lalu lalangnya orang-orang yang menuju ke IKN melalui pelabuhan feri, kemudian pelabuhan speedboat, pelabuhan Klotok, dan juga dari wilayah yang lainnya. Nah, tentunya ini menjadi banyak sebenarnya yang bisa kita dorong untuk mampir ya atau singgah ke wilayah PPU untuk mendatangi destinasi-destinasi wisata yang ada. Tadi kan sudah digambarkan dari hasil studi, sebenarnya banyak potensi-potensi wisata yang ada di PPU itu. Nah, dengan tantangan itu, kami membuat program matching fund yang berjudul Pengembangan Desa Wisata yang Inovatif dan Edukatif di PPU, berbasiskan web tour virtual 360 derajat dan sistem pengenalan flora secara real time. Nah, pengembangan desa wisata di sini tidak secara fisik kita lakukan karena dari bidang kita kan teknologi informasi ya, dan memang juga ada bidang pariwisata. Jadi di sini inovasi yang kita ajukan bahwa desa wisata itu kita kembangkan secara digital. Jadi promosi atau pemasaran itu dilakukan secara digital dengan membuat web, ya, jadi berbasiskan web, di mana web ini bisa diakses oleh siapapun dari dalam maupun luar negeri. Jadi sehingga bisa menarik wisatawan dari dalam maupun luar negeri untuk mendatangi destinasi wisata yang ada di PPU. Apalagi bagi mereka yang memang sebenarnya tujuannya ke IKN, tapi mereka bisa singgah dulu di Kabupaten PPU. Nah, itu yang kami ajukan dalam kegiatan ini. Jadi desa wisata yang inovatif di sini kami kembangkan wisata alam itu dengan konsep elektronik. Jadi kita buatkan tour virtual. Jadi seolah-olah secara virtual para siapapun itu bisa seolah-olah mendatangi wisata yang ada di desa api-api. Seperti tadi yang ditampilkan video yang di wisata alam di desa api-api itu adalah salah satu luaran dari program kami. Nah, di dalam tour virtual ini digambarkan bagaimana kita bisa melakukan wisata secara 360 derajat, tapi tidak secara fisik, tapi secara virtual. Nah, tentu ini juga bisa menarik wisatawan itu untuk datang langsung ke tempat wisata seperti tadi Pantai Gelora ataupun yang lainnya yang ada di desa api-api. Ini kenapa desa api-api? Ini juga hasil diskusi dengan Pak Nur ya, Pak Nur ya. Jadi kita mempublikasikan ya di destinasi wisata yang ada di PPU.
Karena yang dikenal itu kan seperti Tanjung Jumlai, Pantai Nipa-Nipa itu berada di daerah kota, di ibu kotanya lah, atau di tengah kabupaten PPU. Nah, itu kemudian juga selain itu kita mengembangkan wisata UMKM. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Nina, itu selain ada kuliner, juga ada batik. Ini yang sangat menonjol, batik. Nah, ini juga kita gambarkan bagaimana kita berwisata melihat pembuatan proses pembuatan batik itu secara virtual 360 derajat. Nah, itu bisa dilihat di web Desa Wisata yang inovatif ini. Kemudian juga bagaimana UMKM pembuatan kuliner, produk dan juga barang-barang khas dari PPU. Nah, tentunya ini juga menjadi bagian promosi UMKM sehingga bisa menarik minat para wisatawan untuk melakukan pembelian seperti batik, juga kuliner lainnya. Nah, desa wisata edukatifnya di sini kami mengembangkan Taman Rosalin yang ada di tengah kota Penajam. Taman wisata Taman Rosalin ini kita jadikan sebagai tempat edukasi. Jadi tidak hanya nanti para pengunjung bisa berjalan-jalan atau wisata dengan melihat tanaman yang ada di Taman Rosalin, tapi juga sekaligus ada edukasinya, mengenali ini jenis tanamannya apa, kemudian juga spesifikasi dari tanaman ini apa, dengan gambar-gambar dan sebagainya. Nah, tentu ini menjadi wahana yang menarik ya, jadi berwisata sekaligus edukasi. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, tentunya dari desa aplikasi desa wisata yang ini bisa nanti berkelanjutan, jadi bisa dikembangkan lagi dengan menambahkan data-data yang baru. Jadi ini sudah kami serahkan ke Disbudpar, dengan sendirian nanti Disbudpar bisa menambah data-data baru. Tentunya dengan dukungan dari tim kita juga. Nah, selain itu juga pada tahun ini juga kita mencoba menjawab permasalahan yang ada di Disbudpar, yaitu mengenai sistem layanan. Jadi sistem layanan untuk promosi destinasi wisata dan juga pengelolaan pariwisata yang ada di Disbudpar. Nah, kita mencoba mengajukan program matching 4 lagi, yaitu untuk membangun sistem yang terintegrasi dari Disbudpar sebagai pemilik ya dari destinasi wisata atau informasi yang ada yang sebagai penyampai informasi ini, dan pengelola yang terkait seperti misalnya pihak hotel, kemudian pengelola wisata, karena pengelola wisata juga ada yang di luar dari Disbudpar, itu bisa terintegrasi di situ untuk memberikan semua informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat bisa mendapatkan langsung informasi melalui aplikasi yang berbasis web dan juga bisa yang mobile. Jadi informasi ini bisa tersampaikan ke masyarakat dengan secara luas gitu. Nah, ini tentunya juga bisa mendukung program yang seperti yang disampaikan dari Pak Nur tadi untuk distribusi dari informasi mengenai ekowisata dan hal-hal yang terkait. Demikian Pak Edi. Oke, baik. Terima kasih Bu Berta. Dan tentunya mungkin masyarakat juga pengen tahu ya, apa yang disampaikan oleh Bu Berta tadi kan aksesnya kemana sih gitu ya, ketika mereka ataupun Bu Berta tadi menceritakan beberapa capaian dari programnya, itu mungkin masyarakat ingin aksesnya dari mana. Nah, mungkin Bu Berta nanti akan sampaikan linknya di mana Bu, supaya masyarakat bisa melihat itu, dan juga masyarakat internasional ataupun dimanapun Anda berada bisa melihat gambaran secara umum melalui web tadi, web pariwisata, daerah-daerah potensi wisata yang ada di Penajam Pasir Utara seperti apa, dan tentunya itu dapat dilihat 360 derajat. Tentunya itu menjadi sesuatu yang menarik ya Bu, sebagai gambaran awal sebelum para pemirsa datang ke IKN ataupun ke Penajam Pasir Utara. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita terkait dengan implementasi dari teknologi yang tentunya nanti akan disampaikan oleh Bu Nena.
Namun setelah salah satu persembahan dari Gunadarma berikut ini. Pemirsa UTV, pada segmen 1 dan 2 kita sudah membahas ya, dimulai dari klaster ekowisata dan wisata kebugaran secara inklusif, kemudian juga upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk mengembangkan potensi wisata yang ada, termasuk juga ekowisatanya dan juga beberapa potensi wisata alam dan budaya lainnya. Dan kemudian dilanjutkan dengan adanya program dari Universitas Gunadarma melalui MOU yang sudah ditandatangani antara Ibu Rektor dengan Bapak Bupati Penajam Pasir Utara terkait dengan salah satunya adalah implementasi pengembangan desa wisata berkelanjutan yang ada di Penajam Pasir Utara. Pada akhir segmen kedua tadi Bu Berta sudah menyampaikan ya, bahwa memang upaya yang dilakukan oleh tim Gunadarma ketika melihat potensi yang ada, tim Gunadarma punya satu program untuk melihat bagaimana potensi wisata yang ada di Penajam Pasir Utara dan juga implementasinya ke dalam sebuah teknologi yang nantinya siapapun, baik itu wisatawan dalam ataupun luar negeri, bisa melihat potensi wisata yang ada di PPU sebagai gambaran awal sebelum mereka datang secara langsung, atau dengan harapan bahwa apa yang mereka lihat di website ataupun yang lain atau media yang lain yang sudah dibuat oleh tim Gunadarma itu bisa menjadi satu stimuli bagi masyarakat ataupun wisatawan dalam ataupun luar negeri untuk kemudian tertarik sebelum berkunjung ke IKN, maka singgahlah dulu ke Penajam Pasir Utara. Baik, tadi pertanyaan saya ke Bu Berta ya. Bu Berta tadi belum disampaikan kepada para pemirsa, kira-kira linknya kemana atau apa yang harus diakses? Silakan Bu Berta. Iya, untuk sebenarnya web desa wisata yang kami bangun ini akan dimuat di webnya Dinas Disbudpar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata PPU, dan sementara ini masih dalam tahap pemindahan, mutasi, pemindahan dari yang sebelumnya ada di web masih sifatnya belum official ya. Nah, karena kendalanya ternyata teknologi yang kita gunakan virtual 360 derajat itu membutuhkan ruang simpan yang sangat besar. Ya, jadi membutuhkan server yang besar. Nah, tentu ini menjadi kendala juga untuk implementasi dari teknologi ini. Nah, itu tapi yang sebenarnya bisa diakses tapi dengan link Disbudpar yang di luar, yang bukan official. Nah, tapi dalam proses ini kita sudah kerjasama dengan Pak Nur untuk memindahkan ini ke web resmi dari pemerintah Kabupaten PPU. Nah, sementara luaran lain yang bisa dilihat itu melalui YouTube. Jadi ada 3 video yang sudah kita unggah di YouTube. Itu tadi adalah video wisata alam di Desa Api-Api, kemudian ada UMKM produk lokal di Desa Bangun Mulia, dan juga pengenalan flora di Taman Rosalim. Jadi itu bisa dilihat di YouTube dengan kata kuncinya Penajam Pasir Utara atau PPU, itu bisa langsung diakses. Baik, terima kasih Bu Berta. Jadi nanti ketika sudah sudah resmi ada di dalam webnya Dinas Pariwisata di Penajam Pasir Utara, nanti siapapun bisa mengakses ya Bu ya. Baik. Dan pemirsa, bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Berta tadi kan itu baru gambaran umum terkait dengan program yang dijalankan. Namun kita juga ingin tahu implementasi teknologinya seperti apa, karena memang Gunadarma memiliki beragam teknologi, karena penelitian ini juga kolaborasi dari berbagai bidang ilmu ya Bu ya. Dan nanti Bu Nina akan menjelaskan terkait bagaimana implementasi teknologi yang diterapkan di Penajam Pasir Utara. Namun sebelumnya kita saksikan satu tayangan terkait dengan produk dari hasil penelitian yang dilakukan. Silakan. Penajam Pasir Utara, sebuah kabupaten termuda kedua di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten yang memiliki cerita yang membekas untuk masyarakat Penajam. Penajam Pasir Utara memiliki daya tarik wisata yang beragam. Salah satunya adalah Taman Bunga Rosalim. Sebuah taman yang memiliki kenangan yang indah bagi pencetusnya.
Taman Bunga Rozalin merupakan taman bunga kebanggaan masyarakat Penajam yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Pasir Utara. Tersembunyi historis yang membekas, Rozalin diambil dari nama istri Bupati Andi Harahap yang menjabat tahun 2008 sampai 2014. Taman seluas 1,3 hektar diresmikan tahun 2010 dan menjadi tempat 42 tanaman hidup dan berkembang. Taman ini dapat dikunjungi setiap hari mulai pukul 8 sampai 17 WITA tanpa dikenakan biaya. Disinilah tempatnya berbagai macam tanaman yang cantik dan menarik, terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tanaman peneduh, perdu, dan hias. Dengan fasilitas QR Code yang berisikan penjelasan tanaman di dalam sebuah website yang masyarakat dapat mengakses gratis, sehingga wisatawan menambah wawasan perihal tanaman. Tujuan dibangunnya ini tuh awalnya untuk apa? Iya, tujuannya kalau di sini kan memang jauh dari kota ya. Dulu masih hutan, kalau mau kita bersenang-senang aja harus nyebrang dulu ke Balikpapan. Nah, jadi ini tuh ya sarana buat libur, di hari libur anak-anak, apalagi ada main-mainan. Di sini kan nggak ada begitu. Itu sudah tujuannya itu. Jadi kita biar ya ngirit nganu lah ya, ongkos mau ke Balikpapan gak kemana. Jadi anak-anak sudah cukup kan bersenang-senang di sini. Tempat yang teduh dengan pohon yang tinggi menjadikan spot untuk berwisata. Ditemani pemandangan danau buatan dan tersedianya gazebo, membuat rasa nyaman untuk menghabiskan waktu bersama orang yang dikasihi. Taman Bunga Rozalin menyediakan sarana bagi anak-anak sebagai sarana hiburan dengan disediakannya fasilitas bermain yang beraneka ragam. Salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan banyak karya merupakan gambaran sebuah desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Mulai dari sumber daya alamnya, kreativitas sumber daya manusia, hingga semangat masyarakat gotong royong dalam membangun desa ini menjadi sebuah desa wisata kreatif, Desa Bangun Mulia. Bahwasannya Desa Bangun Mulia ini adalah desa pemekaran dari Kelurahan Waru, khususnya di Kecamatan Waru. Kami di Desa Bangun Mulia setelah di-launching oleh Pak Bupati di tanggal 10 September tahun 2020 sebagai kampung sentra batik yang ada di Kabupaten Penajam, Pasir Utara, itu banyak keterlibatan dari masyarakat terkait dengan pengembangan, terutama kaitannya dengan usaha ekonomi kreatif. Pada saat ini itu ada kelompok Sekarbuen atau kelompok batik tulis Sekarbuen yang mana produk-produknya itu adalah murni dari masyarakat Desa Bangun Mulia. Dan untuk saat ini di Desa Bangun Mulia ini adalah salah satu desa yang di Kalimantan Timur itu yang mempunyai mesin kelowong batik. Jadi mesin kelowong batik ini adalah merupakan bagian sarana untuk para pengrajin batik yang ada di Desa Bangun Mulia. Kami juga memiliki produk-produk UMKM yang lain yang beberapa waktu yang lalu juga sudah kami lakukan pelatihan terkait dengan produk olahan pangan yang berbahan dasar singkong. Dan alhamdulillah dengan adanya pelatihan kemarin dari para pengrajin, khususnya ibu-ibu, ini saat ini sudah membuat produknya dan sudah kita pasarkan
Dan mudah-mudahan ini juga selain juga dengan batik tulis, ini juga menjadi salah satu produk unggulan yang ada di Desa Bangun Mulia. Dan harapannya nanti ke depan terkait dengan beberapa produk-produk ini bisa minimal bisa menjadi satu kebanggaan, bukan hanya Desa Bangun Mulia tetapi juga Kabupaten Penajam Pasir Utara yang ke depan menjadi ibu kota negara. Yaitu terwujudnya Desa Bangun Mulia yang aman, guyup, kreatif, terdepan, berbudaya, dan berakhlak. Serta terwujudnya kolaborasi besar antara pemerintahan dan masyarakat dalam mencapai cita-cita dengan mengedepankan semangat gotong royong. Desa Bangun Mulia, desa penuh karya. Ya, pemirsa UGTV dan pemerhati serial IKN, baru saja kita menyaksikan satu visualisasi hasil dari penelitian Bu Berta, Bu Nina, dan timnya. Salah satunya adalah itu, dan tentunya tadi sebelum visualisasi, saya tadi menyampaikan bahwa ada implementasi teknologi yang diterapkan oleh tim Bu Berta dan Bu Nina. Nah, mungkin Bu Nina bisa langsung menjelaskan terkait implementasi teknologi apa saja yang diterapkan di pariwisata Penajam Pasir Utara. Baik, terima kasih Pak Edi. Memang implementasi ini terdiri dari beberapa tahap, ya, seperti yang kita sudah kami jelaskan tadi, bahwa dimulai dari analisis atau survei terkait dengan desa wisata yang termasuk ekowisata yang akan kami buat web virtual 360-nya, yaitu yang pertama kita melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini kami melakukan pengumpulan data ke Desa Api-Api dan juga ke Bangun Mulia. Nah, pada saat pengambilan data ini cukup banyak kendala, Pak Edi, Bu Berta, ya. Kami memang ditemani dengan dari PPU, Pak Nur, Bu Eni, dan Pak Yusuf. Sementara tim kami ada 20 mahasiswa dan 15 orang dosen gitu ya, mengambil data. Nah, untuk pantai itu kami harus mengambil pada saat matahari mulai terbit, sehingga kami berangkat pagi-pagi jam 5, berangkat ke daerah pantai, Pantai Gelora. Kemudian juga untuk wisata kuliner itu kami harus datang tepat pada saat proses pembuatan kuehnya, dan itu tidak tiap hari Pak Edi, hanya dilakukan di hari Selasa, sehingga kami harus datang untuk mengambil datanya pun di hari Selasa. Jadi cukup belum lagi kondisi di sana di mana ada hujan, kemudian ketika kita mengambil waktunya itu adalah harus gelap, sementara kondisi harus banyak kamera dan lampu gitu ya, supaya hasilnya cukup bagus. Kemudian setelah kami mengambil data, kami melakukan pengambilan video, kemudian pengambilan foto. Hasil dari video dan foto itu kami rendering, Pak. Kami rendering supaya hasilnya lebih halus, kemudian bisa ditampilkan di web virtual yang akan kami buat. Setelah kami rendering, maka tim kami itu membuat program, yaitu menggunakan PHP, ya, dan juga kami menggunakan web Somota itu untuk menjalankan virtual 360-nya. Nah, kemudian pada saat proses pengkodingan itu kami sampai rapat sampai malam-malam gitu ya, untuk melihat kira-kira apakah data yang sudah kita ambil itu cukup atau tidak. Kalau belum, ternyata besok kita harus mengambil lagi, datang lagi ke lokasi untuk mengambil data kembali gitu ya. Nah, kemudian setelah kami lakukan proses pemrograman, kemudian kami compile, maka terbentuklah dua buah aplikasi yang kami buat, yaitu web virtual 360, di mana di situ kita menampilkan, memvisualisasi desa wisata tadi dalam bentuk 360, dan sepertinya kita real. Kenapa? Karena tiap titik yang harus dikunjungi itu kami tampilkan juga di dalam web tersebut, sehingga sepertinya kita berjalan dari satu titik ke titik lain dan mengelilingi seluruh desa wisata yang ada. Kemudian untuk aplikasi edukasi Taman Rosalin itu kami menggunakan teknologi QR Code, di mana QR Code-nya itu ditempelkan pada semua tanaman bunga yang ada di Taman Rosalin. Kemudian ketika sebuah handphone mengcapture QR Code tersebut,
secara otomatis akan menampilkan jenis tanaman tersebut, sehingga aplikasi tersebut bisa dijadikan sebagai edukasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui secara detail apa saja tanaman yang ada di Taman Rosalin. Demikian Pak Edi. Baik, artinya bahwa apa yang sudah dibuat oleh tim Bu Berta dan Bu Nina tadi tentu ada kebermanfaatan ya. Jadi kalau QR Code tadi kan barangkali untuk mengenali tanaman-tanaman apa saja dan fungsinya untuk apa saja kan begitu ya. Dari mana dan fungsinya untuk apa. Tentu itu bagus juga untuk edukasi masyarakat ya, terutama para siswa yang mungkin bisa berkunjung ke sana tanpa harus jauh-jauh sampai ke Balikpapan atau tempat-tempat yang lain gitu. Nah, mungkin kita ke Pak Nur, mohon maaf Pak Nur. Pak Nur, kalau terkait dengan program yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Berta dan Bu Nina serta tim, nah kami ingin tahu nih Pak, bagaimana dukungan dari pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Pak. Silakan Pak. Baik Pak, kami dari pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sangat mendukung serta berterima kasih kepada program Matching Fund-nya yang bekerja sama dengan Gunadarma dan Dikti. Dukungan ini kami akan berikan terus dalam rangka memberikan supporting kepada program-program yang memang memberikan nilai promosi yang dapat diketahui oleh semua halayak masyarakat dan dunia medsos khususnya. Yang berikut, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara siap berikan dukungan kepada Gunadarma serta program-program lainnya dalam rangka meningkatkan promosi, edukasi tentang kepariwisataan yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mohon maaf, pada kesempatan ini Pak Edi, saya menyampaikan ribuan terima kasih kepada Gunadarma dan seluruh tim yang sudah bergerak pada Matching Fund 2022 akibat program di Taman Roselin, Bu Berta dan Bu Stiana, karena adanya barcode pengenalan flora dan fauna secara real time, kami mendapat Kabupaten Layak Anak, Bu. Karena di sana salah satu titik nilai bahwa masyarakat atau anak-anak yang berekreasi di Taman Roselin dapat melakukan edukasi langsung terhadap alam dengan program barcode yang disponsori oleh Gunadarma dan Dinas Pariwisata Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan program pengenalan flora dan fauna secara real time dengan menggunakan barcode. Terima kasih Bu, kami sudah masuk jajaran Kabupaten Layak Anak se-Indonesia. Yang keduanya, kami dari pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selalu mendorong serta memberikan dukungan kepada program kepariwisataan yang menjadi salah satu tugas pokok kami di dinas ini, sehingga kedepannya bahwa pariwisata adalah salah satu pendukung ekonomi kerakyatan yang berkembang di masyarakat. Kami berharap sekali bahwa program-program kepariwisataan ini dapat dikenal oleh seluruh masyarakat serta halayak luas, khususnya Indonesia, bahkan di luar Indonesia, karena selama ini kami memang belum terpromosi secara maksimal di dunia digital. Demikian Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Nur atas penjelasannya dan selamat ya Bapak atas capaian yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, khususnya Dinas Pariwisata. Baik, mungkin langsung ke Bu Berta untuk closing remark Bu terkait dengan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Iya, terima kasih. Alhamdulillah ya, kita bersyukur ternyata upaya yang sudah kita lakukan itu ada hasilnya, di mana PPU mendapat kota layak anak, kabupaten layak anak. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya upaya yang telah tim kami lakukan dari Universitas Gunadarma dengan berkolaborasi dengan Dispurpad itu masih kecil
dibandingkan dengan potensi wisata yang ada di PPU. Jadi masih banyak yang belum terpublikasi ke khalayak umum, terutama untuk digitalnya. Karena dengan pintu digital inilah kita bisa menarik wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri ke PPU. Upaya selanjutnya mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan bersama-sama lagi ya Pak Nur untuk meningkatkan promosi dari semua destinasi wisata alam, budaya maupun buatan ke khalayak umum melalui proses digitalisasi dan juga yang lain-lainnya. Demikian Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Berta, Bu Nina dan juga Pak Nur atas sharing informasinya pada hari ini, dan semoga diskusi kita hari ini bisa dapat memberikan insight bagi seluruh pemirsa UGTV dan juga terutama para pemerhati IKN ya, bahwa sudah ada langkah konkret, langkah nyata yang kita coba kolaborasikan antara Gunadarma dan juga pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik pemirsa UGTV, demikianlah diskusi kita hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada serial IKN yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.